Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai, ana hendak mengingatkan di antara adab ketika menuntut ilmu adalah duduknya mendekati pemateri. Ya, dan tolong sediakan sutroh bagi yang sholat. Kemudian antum bisa lebih mendekati pemateri dan ini harus dihafalkan untuk setiap majelis. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai pada kisah dari seorang sahabat radhiyallahu anhu, Wathilah Ibnul Asqa' radhiyallahu anhu. Wa min tarjamati Wathilah Ibnul Asqa' radhiyallahu anhu an Muhammad bin Sa'ad qala ata Wathilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla ma'ahu subh. Di antara yang disebutkan dalam biografi Wathilah Ibnul Asqa' radhiyallahu anhu dari Muhammad bin Sa'ad, beliau berkata, Wathilah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla ma'ahu subh. Kemudian beliau salat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla wa ansarafa tasaffaha ashabahu. Dan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat berjamaah, memimpin salat berjamaah, maka ketika beliau selesai salat, beliau akan menghadap para sahabat, menghadap kepada jamaah, balikkan badan dan melihat para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma dana min Wathilah qala man anta. Ketika beliau kemudian dekat dengan Wathilah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Wathilah, siapakah engkau? Man anta? Fa akhbarahu faqal ma ja'a bik. Kemudian Wathilah mengabarkan ya siapa diri beliau, nama beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ja'a bik. Apa yang membuatmu datang ke sini? Qala ji'tu ubayyi'. Maka Wathilah berkata, aku datang untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima ahbabta wa karihta? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, yakni berbaiat dalam hal yang engkau cintai dan hal yang engkau benci? Qala na'am. Ya, Wathilah berkata na'am. Qala fima ataqta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, dalam hal yang engkau mampu untuk melakukannya? Qala na'am. Perkataan atau pertanyaan fima ataqta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengandung dua makna. Itu dalam berbaiat dalam sesuatu yang engkau bisa melakukannya, dan ketika engkau melakukannya, ketika hal tersebut sudah disebutkan, maka engkau harus dengan maksimal melakukannya, ya. Maka ini sebagaimana yakni firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini mengandung dua makna, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban yang itu melebihi dari kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tetapi makna yang kedua juga yang juga terkandung dalam ayat tersebut, perkataan tersebut adalah bahwa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakni bertakwalah kalian semampu kalian, bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan mengentengkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am fa aslama wa bay'ahu. Maka kemudian Wathilah masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatajahazu yauma idzin ila Tabuk. Kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk berangkat menuju perang Tabuk. Faharaja Wathilah ila ahlihi. Baik, sebelum lanjut, apa penyebab perang Tabuk? Ada yang masih ingat dengan daurah sirah? Berapa pekan lalu? 2 pekan lalu? 3 pekan? Lupa. Apa penyebab terjadinya perang Tabuk? Lupa. Apa penyebab terjadinya perang Tabuk? Ada yang ingat? Siapa yang hadir daurah sirah kemarin? Terutama hari kedua. Apa penyebab? Lupa. Antum? Apa? Yang keras. Nah, pasukan Romawi itu disebutkan akan menyerang tanah Arab. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyiapkan pasukan dan menyambut mereka, yakni bukan hanya menyambut tapi menuju ke negeri mereka untuk berperang dengan Romawi. Ini langkah yang sangat berani dan itu membuat ketar-ketir orang-orang Romawi. Tidak pernah ada ceritanya. Pertama, tidak pernah ada ceritanya Romawi berkeinginan untuk menyerang tanah Arab. Ini tidak ada gunanya kata mereka. Negeri yang kering, panas, gersang, mereka belum tahu bahwa ada minyak di bawahnya banyak, betul tidak? Kemudian apa yang mau direbut di situ tidak ada. Romawi tidak merasa ada kepentingan sama sekali untuk ekspansi ke tanah Arab. Demikian pula Persia, padahal itu dekat sekali dengan kedua superpower tersebut. Jadi tidak pernah ada sejarahnya orang-orang Romawi itu memiliki perhatian dengan tanah Arab, kecuali setelah Hirakl menanyakan kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, tapi saat itu masih kafir ketika ditanyakan oleh Hirakl, yaitu tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW di Makkah. Maka Hirakl sudah menyadari bahwa akan muncul Nabi akhir zaman, cuma dia tidak menyadari atau tidak mengantisipasi bahwa kemunculan Nabi tersebut dari kalangan orang-orang Arab, biasanya dari kalangan Bani Israel. Maka intinya Nabi Muhammad SAW kemudian aktif, beliau menyiapkan pasukan terlebih dahulu, kemudian berangkat ke utara. Fakharaja Wathilah ila ahlihi falaqiya abahu al-Asqa'. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk menuju ke Tabuk untuk memerangi orang-orang Romawi tersebut, maka Wathilah pergi menuju keluarga beliau dan bertemu dengan ayah beliau, Al-Asqa', Wathilah ibn Al-Asqa'. Falamma ra'a halahu qala qad fa'altaha. Ketika ayahnya tersebut melihat Wathilah, melihat kondisinya, bisa jadi ada terlihat perubahan yang besar sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Maka ayahnya bertanya, apakah engkau telah melakukannya, yakni masuk Islam? Qala na'am. Disebutkan na'am oleh Wathilah. Qala abuhu wallahi la ukallimka abadan. Kemudian bapaknya tersebut karena benci dengan Islam, tidak suka dengan keislaman anaknya, maka dia berkata, demi Allah, sungguh aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Ini dari perkataan ini dalil bahwa orang Arab
ya jahiliyah. Orang Arab jahiliyah, kafir Quraisy ataupun selain orang Quraisy, mereka itu sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Buktinya kalau mereka bersumpah, mereka mengucapkan wallah. Mereka tidak mengucapkan wallat, wal uzza, wa manat. Akan tapi mereka mengucapkan wallahi, demi Allah. Terus apa yang membedakan antara orang Arab jahiliyah dengan kaum muslimin, dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Yang membedakan adalah mereka mengarahkan ibadah tidak hanya kepada Allah, tapi juga mengarahkan ibadah kepada Allah wal Uzza wa Manat. Bukan karena meyakini Allah wal Uzza wa Manat itu adalah berhala yang merupakan Tuhan mereka, bukan. Akan tapi mereka meyakini bahwa berhala ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya perantara harus dibaik-baikin supaya bisa membantu mereka di hadapan Allah. Jadi perantara itu adalah yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Kalau mereka punya hajat, mereka punya keinginan, mereka tidak mau berdoa langsung kepada Allah. Mereka merasa, siapa ana kalau ana langsung berdoa kepada Allah? Maka mereka menjadikan berhala Allat dan Al-Uzza dan Manat itu sebagai perantara saja. Sehingga mereka kemudian menyembelih di depan Allat wal Uzza wa Manat. Kemudian mereka mencari keberkahan dari Allat wal Uzza wa Manat. Kemudian mereka bernazar di hadapan Allat wal Uzza wa Manat. Jadi mereka tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan mereka. Maka sama hukumnya berarti kalau kaum muslimin setelah zaman Nabi Muhammad SAW kemudian bertabaruk kepada kuburan, bertabaruk kepada pohon, menyembelih di kuburan, di pohon, sesembahan, ada sesajen atau apapun itu, bernazar di kuburan atau di pohon, dan dia tidak merasa bahwa ini adalah Tuhan dia tetap merasa Tuhannya adalah Allah, maka kita katakan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana bentuk kesyirikan di zaman jahiliyah. Kita harus mengetahuinya supaya kita bisa menghindarinya, supaya kita tidak merasa bahwa bentuk-bentuk tersebut itu ternyata bertentangan dengan Islam, supaya kita menyadari bahwa itu ternyata bertentangan dengan Islam. Taib. Maka di sini bapaknya Wathilah, Al-Asqa, kemudian berkata, wallahi la ukallimka abadan, demi Allah, sungguh aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Fa'ata ammahu fasallama alaihi faqal qad fa'altaha. Kemudian Wathilah menemui paman beliau, kemudian mengucapkan salam, tapi disebutkan bahwa ini salam yang bukan ucapan salam dalam Islam, ini ucapan salam yang merupakan urf di kalangan orang Arab di zaman itu. Kalau mungkin kalau kita terapkan di Indonesia misalkan, apa ucapan salam bukan dari Islam tapi itu urf di negeri kita. Apa contohnya? Banyak sekali, gampang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, halo, hai. Kalau sepada itu apa? Sapaan juga, betul tidak? Sepada. Kisanak tidak pernah menggunakannya. Ini bahasa zaman dulu, betul tidak? Sepada. Maka Wathilah menemui paman beliau, kemudian mengucapkan salam dengan ucapan salam sesuai dengan urf orang Arab pada waktu itu. Kemudian pamannya bertanya, qad fa'altaha, apakah engkau telah melakukannya? Ini berarti apa? Berarti keluarganya telah memahami bahwa Wathilah itu sudah ada kecenderungan kepada Islam. Sudah, ini kayaknya anak ini sudah mau masuk Islam ini. Sudah pro kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu pemikiran mereka begitu ya. Jadi sudah mengetahui bagaimana kecenderungan Wathilah selama ini, sehingga pada momen tersebut pamannya kemudian bertanya, qad fa'altaha, apakah engkau telah melakukannya? Qala na'am. Apakah engkau telah masuk Islam?
Na'am, kata Wathilah. Qala falamahu aisar min malamati abihi. Kemudian pamannya tersebut mencela Wathilah, tetapi dengan celaan yang lebih ringan daripada celaan ayahnya sendiri. Wa qala lam yakun yanbaghi laka an tasbiqana bi amrin. Pamannya berkata, tidak layak bagimu, tidak boleh bagimu untuk mendahului kami dalam suatu perkara. Ini diantara kebudayaan orang Arab, yaitu mereka itu ingin selalu menjadi yang paling pertama dalam melakukan sesuatu hal, apalagi hal tersebut hal yang besar. Maka ini kita lihat pamannya berkata, tidak boleh bagimu untuk mendahului kami dalam melakukan suatu perkara. Yakni wallahu alam, pamannya juga menilai mungkin ini adalah sesuatu yang besar, walaupun pamannya tidak begitu atau belum mau beriman begitu ya. Kita tidak tahu apakah sampai akhir hayatnya pamannya masuk Islam atau tidak. Tapi intinya pamannya merasa ini adalah hal yang besar, dan kalau itu hal yang besar, ya tunggu bapakmu dulu untuk masuk Islam. Tunggu saya untuk masuk Islam dulu baru kamu, gitu ya. Ini diantara kebudayaan orang Arab jahiliyah. Baik. Makanya diantara yang menjadi hal yang menarik di pemikirannya orang Arab saat itu, ketika ada seorang bapak yang tidak mau masuk Islam, kemudian melihat anaknya semangat untuk masuk Islam, seperti Suhail dan anaknya Abu Jandal misalkan, maka di satu sisi marah karena Abu Jandal bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi yang lain, Suhail merasa, dan para sahabat yang orang yang masih kafir saat itu ya, itu di sisi lain mereka merasa bangga karena anaknya memiliki azm ya, memiliki tekad yang kuat menyelisihi kaumnya dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang dia yakini, gitu ya. Ini adalah karakteristik yang positif menurut orang Arab jahiliyah. Jadi di satu sisi tidak setuju, di sisi yang lain malah bangga. Nah, di sisi yang lain lagi, ini nggak boleh kamu duluan, harusnya saya duluan, harusnya yang dituakan lebih dulu, gitu ya. Jadi itulah kebudayaan orang-orang Arab. Sebagaimana kita juga mengetahui ketika tadi Hiraqal ya bertanya kepada Abu Sufyan diundang ke istananya Hiraqal. Abu Sufyan tidak mau berbohong sama sekali tentang Nabi Muhammad SAW. Segala karakteristik yang baik dari Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam rangka supaya tidak mau dinisbatkan bahwa Abu Sufyan pernah berbohong. Ini termasuk hal yang merupakan karakteristik positif dari budaya Arab jahiliyah, yang sayang sekali sebagian kaum muslimin di zaman ini itu malah mudah berbohong atau tidak mengapresiasi karakteristik positif yang dimiliki orang lain, ya, hasad dan seterusnya. Nah, ini adalah PR ya bagi kita semua. Taib. Kemudian fasami'at ukhtu Wathilah kalamahu fa kharajat ilai. Kemudian saudari perempuannya Wathilah itu mendengar percakapan antara Wathilah dengan pamannya. Kemudian saudarinya tersebut keluar menuju Wathilah, wassalamat alaihi bitahiyatil Islam. Kemudian mengucapkan salam dengan salamnya kaum muslimin, assalamualaikum. Ya, maka ini saudari perempuannya Wathilah itu kemudian tiba-tiba mengucapkan salam, assalamualaikum, kepada Wathilah. Faqala Wathilah, adna laki hadha ya Uhayya. Ya, Wathilah kemudian bertanya, ada apa denganmu, wahai adikku? Qalat sami'tu kalamaka wa kalama ammika fa aslamtu. Aku mendengar ucapanmu dan mendengar ucapan pamanmu dan aku kemudian masuk Islam. Yani saat itu juga masuk Islam ketika mendengar percakapan tersebut. Faqal jahizi akhaka jihaza ghazin fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jirahi safarin.
Maka Wathilah kemudian, ya tentu beliau senang, kemudian langsung memerintahkan saudari perempuannya tersebut, adiknya tersebut, untuk mempersiapkan bekal untuk kakakmu ini, yakni bekal yang digunakan untuk berangkat perang, karena Rasulullah SAW itu sudah hendak berangkat safar menuju Tabuk. Jadi Wathilah pergi menuju keluarganya di sini, ini dalam rangka mau pamitan sebenarnya. Maka fajahazathu falahiqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad tahammala ila Tabuk. Ya, jadi akhirnya dipersiapkan bekal untuk Wathilah oleh saudari perempuannya tersebut. Kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tahammala ila Tabuk. Ya, jadi Wathilah mau menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat menuju Tabuk, ketinggalan. Wa baqiya gubbaratun minan nas wa hum ala syuhus. Tersisa sebagian orang yang juga mau berangkat, wa hum ala syuhus. Mereka sudah berada di atas pelana-pelana mereka. Sudah siap mau safar juga, mereka bukan rombongan atau mereka bukan orang-orang yang ketinggalan seperti sahabat yang ketinggalan dalam perang Tabuk, tidak ikut berangkat perang Tabuk. Siapa contohnya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi ini sebagian sahabat yang jumlahnya sedikit ini, gubarat, ya, beberapa sahabat itu juga sudah mau berangkat. Akan tapi ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Wathilah. Faja'ala yunadi bisuki bani Qainuqa. Maka beliau kemudian menyeru orang-orang, ya, di hadapan para sahabat yang sudah mau berangkat tadi. Beliau menyeru, Wathilah menyeru di pasarnya Banu Qainuqa, suatu tempat di Madinah. Man yahmiluni walahu sahmi. Siapa yang mau membawaku dan baginya bagian dari ghanimah yang akan kudapatkan nanti kalau dapat ghanimah. Qala wa kuntu rajulan la rahlata bi. Ya, jadi Wathilah berkata bahwa aku adalah seseorang yang tidak punya tunggangan, tidak punya unta, tidak punya keledai, tidak punya kuda, apalagi. Maka qal fada'ani Ka'ab bin Ujrah. Kemudian ada yang memanggilku, yaitu Ka'ab bin Ujrah, bukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Faqal ana ahmiluka uqbatan bil lail wa uqbatan bin nahar. Ka'ab berkata, aku akan membawamu, ya, membonceng kamu, ya, tapi giliran nanti. Jadi sesaat di malam hari dan sesaat di siang hari, intinya nanti giliran. Wa yaduka uswatu yadi, dan kamu ngikutin aku. Wasahmu kali, dan ghanimahmu akan menjadi, yakni milikku nanti kalau kamu dapat ghanimah. Qala Wathilah na'am. Wathilah berkata na'am. Ini menunjukkan apa? Wathilah tujuannya mengikuti perang Tabuk bukan untuk mendapatkan harta, tapi dalam rangka untuk berperang, berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Wathilah jazahullahu khairan laqad kana yahmiluni wa yaziduni wa akulu ma'ah. Wathilah berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan. Ini doanya sahabat Wathilah, jazahullahu khairan, lengkap. Jangan kemudian berhenti jazahullah, jazakallah, kurang lengkap. Karena bisa jadi khairan atau syarron, kebaikan atau keburukan. Harus lengkap doanya, jangan setengah-setengah kalau mendoakan orang lain. Jazakallahu khairan, jangan cuma jazakallah. Apalagi kalau di chat cuma JZK. Apa itu JZK? Jezek. Ya, apa itu JZK? Betul tidak? Tulis doa itu sebaiknya dengan lengkap. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, karena dia telah memberikan tunggangan untukku, memboncengiku, dan menambah bekalku, ya, dan aku makan bersama dia. Sudah bekalnya ditambah, makanya ya ini dibagi oleh Ka'ab bin Ujrah. Wa yarfa'u li hatta idza ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila Ukaidar bin Abdul Malik bidumatil jandal. Maka Ka'ab bin Ujrah ini, ya, terus memberikan
tunggangan kepadaku, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid menuju Uqaidar bin Abdul Malik. Uqaidar bin Abdul Malik itu adalah raja Arab, dia orang Arab tetapi kerajaannya itu di bawahnya Romawi. Jadi dia keberpihakannya kepada Romawi. Dan Khalid bin Walid itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk pergi menyerang Uqaidar bin Abdul Malik sebagai muqaddimah sebelum menyerang Romawinya sendiri. Menyerang Uqaidar bin Abdul Malik sama saja menyerang Romawi, karena ini di bawahnya Romawi ya. Jadi ini sama saja sudah menyerang Romawi. Jadi ajib sekali ya. Nabi Muhammad SAW inisiatif, aktif, langsung serang Uqaidar bin Abdul Malik. Di mana? Di kota yang namanya Dumatul Jandal. Ini kota zaman dulu, sekarang masih ada sisa-sisanya ya. Tidak tahu apakah ditinggali atau tidak, tapi sisa-sisanya masih ada. Dumatul Jandal. Kharaja Ka'ab fi jaishi Khalid wa kharajtu ma'ahu. Ka'ab bin Ujrah itu berangkat juga bersama pasukannya Khalid. Maka wafilah kemudian mengikuti Ka'ab bin Ujrah juga. Ya, jadi ini pasukannya yang berbeda lagi dengan pasukan yang bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Khalid bin Walid dengan ya serombongan pasukan diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk pergi segera menuju Uqaidar bin Abdul Malik. Di antara yang ikut adalah Ka'ab bin Ujrah, dan karena tadi ya duka uswatu yadi, ya engkau mengikutiku terus, maka wafilah juga mengikuti. Akhirnya bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Khalid, engkau akan mendapati Uqaidar dalam kondisi sedang berburu lembu, segera serang dia. Intinya segera ditangkap, dan Uqaidar tidak bisa berperang karena sudah tertangkap begitu ya. Menyerah dan akhirnya memberikan jizyah kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW melalui Khalid bin Walid. Intinya menyerah. Intinya Romawi tidak berperang sama sekali pada saat itu. Ya, Romawi yang besar tidak berani berperang bersama pasukan melawan pasukannya kaum muslimin. Kenapa? Kalah mental duluan. Nabi Muhammad SAW pergi duluan ini, menyambut mereka sini. Ya, ana tidak perlu menunggu antum datang ke tanah Arab, ana sekarang yang datang. Itu mental mereka langsung jatuh ya. Maka akhirnya ini jadi perang Tabuk tidak ada perang sama sekali sebenarnya. Fasabna fai'an katsiran. Akhirnya kami mendapatkan fai yang banyak. Fai itu apa? Fai itu adalah harta yang didapatkan ketika tidak ada perang. Kalau ghanimah, harta yang didapatkan setelah perang. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ya, ini setelah beneran terjadi perang, harta yang tersisa itu diambil, itu namanya ghanimah. Tapi kalau fai tidak ada perang, menyerah, ya, maka hartanya diambil, itu namanya fai. Maka kami mendapatkan fai yang banyak. Faqasamahu Khalid bainana. Dan Khalid kemudian membagi harta fai tersebut kepada kami. Fa asabani sittu qalais, dan aku mendapatkan 6 unta muda, 6 unta betina muda. Fa aqbaltu asuquha hatta ji'tu biha khaymata Ka'ab bin Ujrah. Kemudian aku menuntun 6 unta tersebut menuju tendanya Ka'ab bin Ujrah. Faqultu ukhruj rahimakallah fanzur ila qalaisika faqbitha. Keluarlah semoga kau dirahmati oleh Allah, lihatlah kepada unta-untamu ini, ambillah unta-untamu ini. Yakni Wasilah menepati janjinya. Harta ghanimah atau harta fai yang didapat ketika kejadian tersebut di Dumatul Jandal tersebut. Dumatul Jandal adalah ibu kotanya, kerajaannya si Uqaidar. Jadi ini menyerang langsung menuju yakni ibu kotanya ya. Gagah sekali, masya Allah. Jadi Wasilah menepati janjinya untuk memberikan harta yang akan beliau dapatkan nanti, baik itu ghanimah ataupun fai, diberikan semua kepada Ka'ab bin Ujrah. Tidak kemudian disimpan. Ana 2 mungkin unta, 4 buat, tidak demikian. 6 semuanya diberikan kepada Ka'ab bin Ujrah. Fa kharaja wa huwa yabtasim. Kemudian Ka'ab bin Ujrah keluar radhiyallahu anhu, beliau keluar tenda, kemudian beliau tersenyum wa yaqul barakallahu lak
barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu dalam harta-hartamu ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu pada harta-hartamu ini. Ma hamaltuka wa ana uridu an akhudha minka syai'an. Aku tidaklah memberikan tunggangan kepadamu dalam kondisi aku menginginkan untuk mengambil sesuatu sepeser pun dari kamu. Jadi walaupun tadi sudah ada perjanjian sebenarnya, barang siapa yang memberikan tunggangan kepadaku, maka hartaku nanti yang akan didapat di perang, ghanimah ataupun fai' akan menjadi milik dia. Disepakati oleh Ka'ab bin Ujrah, tapi sebenarnya dari awal Ka'ab bin Ujrah juga tidak ingin mendapatkan atau memiliki harta tersebut. Yani Ka'ab bin Ujrah yakni juga tujuannya adalah untuk berjihad fisabilillah, berperang bersama Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau tentunya sudah mendapatkan bagian dan beliau mencukupkan diri dengan bagian yang beliau dapatkan yang dibagi-bagi oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tadi. Nah, jadi ini lihat di sini ada banyak pelajaran dari kisah Wathilah dan juga Ka'ab bin Ujrah, yaitu lihat bagaimana pertama tadi pelajaran yang pertama, Wathilah beliau semangat untuk menjemput hidayah, ya. Beliau mendatangi langsung sumber ilmu Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam di hadapan beliau, berbayat kepada beliau. Ini semangat Wathilah. Jadi tidak kemudian berlambat-lambat. Mungkin seperti pamannya, kalau pamannya sudah ada kecenderungan misalkan untuk masuk Islam, tidak berlambat-lambat seperti pamannya atau orang-orang yang lain. Kemudian pelajaran yang lain juga kita lihat bagaimana saudari perempuannya Wathilah ketika melihat keteguhan Wathilah, ya, azam dari Wathilah, walaupun harus menyelisihi keluarganya, bapaknya, pamannya, Wathilah masuk Islam sendiri dan tidak membalas ketika dicela, maka Wathilah adiknya Wathilah atau saudari perempuannya Wathilah itu langsung masuk Islam juga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yakni bisa jadi kita tidak merasa berdakwah, tapi dengan adab kita, dengan kesungguhan kita, dengan semangat kita, itu saja sudah dakwah yang pasif dalam tanda kutip kalau pakai istilah zaman ini. Itu dakwah yang pasif. Orang melihat kita dan kemudian orang tersebut akan mendapatkan hidayah melalui kita biidznillah taala. Kemudian pelajaran yang lain, lihat bagaimana Wathilah semangat baru masuk Islam langsung ingin ikut bersama Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ya, tidak kemudian berpikir nanti ajalah di episode peperangan berikutnya saja. Pertanyaannya sekarang, adakah peperangan setelah perang Tabuk? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentunya. Kalau bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya gampang, ya, ini perang dunia 1-2 setelah perang Tabuk. Betul tidak? Adakah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah perang Tabuk? Tidak ada. Ya, ini kesempatan terakhir Wathilah dan Wathilah radhiyallahu anhu memanfaatkannya dengan maksimal. Beliau langsung pergi, ya, tapi beliau tidak punya tunggangan. Kemudian beliau ya bertanya kepada orang-orang untuk memberikan beliau tunggangan atau minimal ikut bonceng di untanya. Dan lihat bagaimana Wathilah tidak menginginkan harta ghanimah. Ya, beliau berteriak di pasar Banu Qainuqa. Tentunya Banu Qainuqa di saat itu sudah tidak ada, tapi nama pasarnya tetap pasar Banu Qainuqa gitu ya. Jadi beliau berteriak, siapakah yang mau memberiku tunggangan untuk menyusul Nabi Muhammad SAW dan akan aku berikan ghanimah yang akan aku dapatkan nanti. Nah, ini menunjukkan kesungguhan Wathilah untuk berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana beliau menepati janji. Janji beliau ditepati dengan cara memberikan 6 unta yang didapatkan dari Fai tadi, ya, setelah menaklukkan Uqaidar bin Abdul Malik. 6 untanya semuanya diberikan kepada Ka'ab bin Ujrah. Tetapi Ka'ab bin Ujrah menolaknya. Ini juga pelajaran yang besar. Ka'ab bin Ujrah itu tidak juga berkeinginan untuk mendapatkan harta. Mereka semua para sahabat berkeinginan untuk mencari ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.